Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahiman wa rahimakumullah, di antara perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya yang telah beliau katakan ribuan tahun yang lalu, akhafu ma akhafu, sesuatu yang paling saya khawatirkan, atau di antara sesuatu yang paling saya khawatirkan adalah umatnya mempercayai atau lebih meyakini nujum, yaitu perbintangan, tanda-tanda yang diberikan oleh bintang. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hadis yang mulia ini, yakni manusia lebih mengkhawatirkan fenomena-fenomena atau tanda-tanda yang ada di alam semesta ini daripada berjalan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan di kelanjutan hadis ini, la yu'minu abdun, seseorang tidaklah dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna hatta yu'mina bil qadari, sampai dia beriman kepada yang namanya takdir. Yakni jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang terjadi hari ini, beredar kesalahan di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka lupa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah takdirnya Allah Jalla Dzikruhu. Sebagian manusia ketika terjadi sesuatu
maka mereka langsung mengkaitkan dengan tanda-tanda yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Seperti seseorang meninggal dunia disebabkan karena proses sakit jantung, gula, dan seterusnya dari penyakit-penyakit yang lain-lain. Maka ini perkara yang keliru. Karena kalaulah jantung yang membuat mati seseorang, tentunya setiap orang yang berpenyakit jantung mati. Kalaulah gula yang menyebabkan seseorang mati, tentunya seorang yang berpenyakit gula akan mati. Dan tetapi berapa banyak orang yang punya penyakit jantung sehat kembali, yang punya penyakit gula sehat kembali. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara pesan akidah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hak Allah Jalla Jalaluhu, yakni janganlah mengkaitkan terjadinya sesuatu dengan tanda-tanda yang ada. Akan tetapi yang benar dan yang tepat ketika terjadi sesuatu, maka kita mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berkehendak menetapkan apa saja yang Dia tetapkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, yang seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna sampai dia beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, yang mana pada hakikatnya semua takdir Allah baik. Tidak ada satupun takdir yang buruk. Takdir menjadi buruk ketika manusia tidak mengerti apa maksud tujuan Allah mentakdirkan hal tersebut. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam melihat seorang sahabat dibunuh yang bernama Yasir, dan juga istrinya dibunuh di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau katakan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Beliau mengatakan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, untuk bersedih atas ketetapan Allah, bersedih atas takdir Allah, walaupun takdir itu berupa hilangnya nyawa. Kehilangan terbesar, yaitu hilang nyawa seseorang. Nabi tidak mengajarkan kepada para sahabat yang hidup saat itu untuk bersedih dan yang semisalnya. Justru Nabi mengatakan, sabran ya ala Yasir, wahai keluarga Yasir, bersabarlah. Kemudian Nabi melanjutkan dengan perkataan, karena setelah ini kalian akan berpindah ke surga. Bagaimana kita mau mengasihani manusia yang kedudukan atau tempatnya setelah di dunia ini mereka akan berpindah ke surga? Ya subhanallah, tidak ada satupun takdir Allah yang buruk.
jika seseorang mampu menyikapi dengan ilmu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sabran ya ala Yasir." Sabar wahai keluarga Yasir. Melihat seorang yang tidak makan berlebih kurang 3 hari, apa yang Nabi katakan? Apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak mau menjadi manusia atau pemula manusia yang membuat menyalahkan takdir Allah. Seorang sahabat berlebih kurang 3 hari gak makan, kemudian dia jatuh pingsan. Kemudian Nabi bertanya, kenapa dia? Maka sahabat-sahabat yang lain, perhatikan jemaah, nasihat yang cukup berharga dan sangat berharga. Di mana tempat sahabat yang tidak makan itu? Fil masjid, di masjid. Bukan suatu alasan yang bisa digunakan oleh manusia di hadapan Allah besok di hari kiamat atas kemiskinannya. Sahabat miskin jatuh pingsan dalam masjid, belum makan lebih kurang 3 hari. Nabi bertanya, kenapa dia? Dia lapar, belum makan. Kalaulah Nabi Muhammad SAW ketika itu sikap yang pertama mengasihani dia, maka Nabi adalah orang yang pertama mengajarkan manusia untuk menyalahkan takdir Allah. Maka itu tidak mungkin terjadi. Lihat bagaimana pemilik ilmu yang memberikan warisan ilmu mengajarkan kepada kita mengimani takdir Allah. Ya subhanallah, alangkah mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia tahu apa yang Allah siapkan di surga untuknya, dia pilih hidup lebih miskin dari hari ini. Allahu Akbar. Sehingga tidak ada satupun di antara sahabat yang mengeluhkan takdir yang bernama miskin. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan wahyu. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala takdir harus kita pulangkan kepada Allah, baik dan buruknya. Tidak boleh kita mengkaitkan dengan segala sesuatu atau bahkan meyakini terjadinya sesuatu pelaku utamanya adalah sebab adalah tetap sebab, dia bukan pelaku utama. Harus kita serahkan semuanya kepada Allah, dan Allah memiliki hak untuk menetapkan apa yang dia kehendaki, dan tidak ada satu takdir Allah pun yang menzalimi manusia. Akan tetapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri karena tidak faham atas takdirnya Allah atau karena dia tidak berilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk meyakini perjalanan hidup kita ke depan semuanya berdasarkan ketentuan Allah Jalla Dzikruhu. Yang ditentukan oleh Allah maka dia terjadi, dan yang tidak ditentukan oleh Allah maka dia tidak terjadi. Sehingga tidak ada lagi hidup di atas permukaan bumi ini dengan ketakutan. Hidup bersama Allah, hidup di bawah bimbingan Allah. Ketika terjadi kebaikan kita yakini datang dari Allah, ketika terjadi keburukan datang dari Allah, dan di balik keburukan tersebut berbagai macam kebaikan akan kita peroleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.